Mengejutkan, S2, S3 Rismond di Jepang dipastikan palsu. Waduh, bikin heboh lagi teman-teman. Rismond, orang yang selama ini gencar memfitnah, menuding ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Ternyata perkuliahannya di Yamaguchi University ternyata juga terbongkar pada akhirnya. Waduh. Ini ada Joshua Sinambela berbicara, kemudian Roni Teguh. Ini dia teman-teman. Mari kita tonton bersama. S1, S2-nya itu tidak ada hubungannya dengan komputer. Dia fokusnya di teknik kendali. Ilmunya, konsentrasinya dibilang itu bukan komputer seperti saya. Kemudian S2, S3-nya di Yamaguchi, saya pastikan palsu. Karena saya sendiri mengkonfirmasi ke Yamaguchi. Ijazah itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Terbukti juga dari penelusuran dan rekan seperti Mas Roni sama sekali tidak dikenal. Memang ada paten, tapi paten juga hanya penulis kesekian dan itu juga tahun sekian gitu ya. Rismond, Waduh. Ini gimana teman-teman? Ternyata S2, S3 Rismond di University Yamaguchi Jepang itu palsu. Seperti Rismond yang selama ini mengaku-ngaku dia lulusan S2 di Yamaguchi, lulusan S3 di Yamaguchi. Tetapi Joshua menegaskan itu semua palsu. Aduh. Apakah ini yang dinamakan maling teriak maling? Dia kan gencar banget menuding ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah, ternyata ijazahnya sendiri. Universitas Yamaguchi pastikan nggak pernah kasih ijazah doktor ke Rismond. Rismond Sianipar yang gencar melakukan serangan terhadap riwayat pendidikan Jokowi ternyata tak luput dari serangan balik. Ijazah Rismond Sianipar disindir oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Menurut Roni, ijazah Rismond Sianipar yang diklaim dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismond Sianipar dan hasilnya tidak ditemukan di Yamaguchi University. Ini ada kecurigaan, bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan 100%. Kemarin saya cek ke Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak ada. Waduh, ini terbongkar lagi teman-teman. Satu lagi yang berbicara mengenai Rismond ini. Ada Roni Teguh memastikan tesisnya di Yamaguchi itu enggak ada. Bedanya kalau Bapak Jokowi kan pihak UGM mengakui Pak Jokowi pernah kuliah di sana di UGM dan kemudian menjadi alumni tamat, memiliki ijazah dan berhak mendapat gelar insinyur, diakui. Nah, Rismond ini mengaku-ngaku lulusan S2, S3 Yamaguchi Jepang, tetapi pihak kampus membantah. Kalian pilih yang mana? Percaya yang mana sekarang teman-teman? Rismond atau Pak Jokowi? Kita tahu selama ini Rismond bagaimana berusahanya nyerang-nyerang, nyentil-nyentil Bapak Jokowi. Dengan segala klaim-klaim katanya penelitian-penelitian telah dilakukan terhadap ijazah Pak Jokowi. Sedangkan dirinya sendiri ya seperti ini teman-teman. UGM peduli soal ini, maka hari ini saya akan duduk bersama rektor, wakil rektor, dan dekan Fakultas Kehutanan untuk mendiskusikan masalah ini. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan.
Berarti UGM telah menyerahkan ijazah yang benar atau asli itu kepada Jelas, iya, kepada yang bersangkutan pada saat wisuda, jadi tahun 1985 untuk kasusnya Bapak Joko Widodo. Lumni. Ya. Nah, ini sudah clear ya. Pihak UGM melalui rektornya langsung mengatakan Pak Jokowi adalah lulusan UGM tahun 1985 lah Rismon. Rismon yang mengaku-ngaku lulusan S2 S3 Jepang tidak diakui sama Yamaguchi University. Sekarang teman-teman, kalian pilih mana? Lebih percaya Rismon kah atau Bapak Jokowi? UGM sudah memastikan adalah ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu adalah asli. Karena memang alumni dari UGM lulus wisuda tahun 1985. Lalu mengenai ijazah Pak Jokowi, apalagi yang diributkan, apalagi yang dipertanyakan. Sedangkan ini ijazah daripada Rismon sudah dipastikan palsu. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian? Klaimnya Bang Joshua tidak ada komparasinya, skripsi yang lain tidak diteliti. Tanggapan Anda? Begini Bang, jadi kita bukan dia mungkin punya akses. Kita kan tidak punya akses, sekali foto sudah 5 menit selesai gitu loh. Dan saya, karena begini, ada banyak manipulasi, ya kita duga manipulasi bahwa hal itu juga sengaja dilakukan supaya seragam dengan punya Joko Widodo. Sengaja dilakukan supaya seragam dengan punya Joko Widodo. Aduh, ditertawakan sama Joshua Sinambela. Narasi-narasi pembelaan diri. Kan ini Joshua membongkar bobroknya, ketidakmampuannya Rismon dalam meneliti ijazah Pak Jokowi sebelum akhirnya mereka ini trio RRT, Rismon, Roy Suryo, dan Dr. Tifa menuding ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu palsu. Bukan karena ijazah Pak Jokowi palsu, tetapi karena ketidakmampuan mereka meneliti ijazah Pak Jokowi. Joshua Sinambela sendiri berbicara belak-belakan bagaimana kekeliruan demi kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang ini. Jadi bahasanya jangan disebut kriminalisasi. Ini Bang Aiman, saya merinding melihat mereka ini dikit-dikit kriminalisasi. Tapi mereka tidak menyadari mereka yang mengkriminalisasi Pak Jokowi di sini. Hari ini Pak Jokowi diam ya, tidak mau berkomentar terlalu jauh karena Pak Jokowi telah menyerahkan persoalan ini kepada penegak hukum. Sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Mas lawyernya Jokowi nggak? Cara saya nggak potong-potong. Mas lawyernya Jokowi nggak? Tunggu dulu. Punya standing. Anda bilang kebebasan berpendapat. Iya. Anda bilang kebebasan Nggak menyatakan boleh. pikiran. Anda nggak punya sendiri legal yang membentuk standing. demokrasi. Anda nggak punya legal standing. Anda ngerti nggak Undang-Undang Jokowi pasal 28? Nggak bisa, nggak sah. Bukan, Anda nggak ngerti hukum, makanya Nggak Anda bisa. sendiri pikiran Anda sendiri yang Orang nggak ngerti hukum, nggak punya legal standing ngomong soal hukum. Main motong-motong saja ini Roy Suryo. Seperti yang kita tahu bersama teman-teman. Teriakan demi teriakan yang selama ini mereka suarakan. Kalau mereka itu didiskriminalisasi. Lah. Ini gimana nih teman-teman? Padahal kita tahu bersama. Yang bikin gaduh. Yang memulai semua ini adalah mereka juga. Pak Jokowi yang awalnya diam, bahkan lama banget tuh, bertahun-tahun Pak Jokowi itu diam. Nggak mau membawa polemik ini, isu ini ke jalur hukum. Tetapi lama-lama mereka ini didiamkan, malah makin ngelunjak. Makanya Pak Jokowi akhirnya memutuskan untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Sekarang playing victim. Mengatakan Bapak Jokowi mendiskriminalisasi mereka. Aparat hukum mendiskriminalisasi mereka. Ini ada upaya pembungkaman. Waduh.
Orang-orang ini sudah habis menyerang habis-habisan Pak Jokowi, sudah habis menghina sehina-hinanya Pak Jokowi, sekarang mencoba memutarbalikkan fakta yang ada. Waduh, udah nggak habis pikir dah. Bagaimana pola pikir orang-orang ini mau menang sendiri. Dan apapun ini teman-teman, apapun pihak manapun yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan identik, mereka bantah habis-habisan, mereka tidak percaya sama sekali. Pokoknya mereka kekeh kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.